Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita-cerita is back. Nah, ini temanku yang saya mau ajak cerita ini agak unik dia. Dia lelaki viral yang berkedok tukang ojol. Sebenarnya bukan tukang ojol menurutku, dia sebenarnya konten kreator. Makanya saya takutnya nih ojol ini dipakai buat konten. Langsung kita persilakan. Yo, Ince Sarul Anam. Hibarnita Hero channel YouTube. Oke, apa kabar? Masya Allah. Lamanya kita baik, ketemu di terakhir ketemu waktu yang gini juga. Oh iya, tapi nggak tayang-tayang. Oke, bagaimana situasi bulan puasa dengan kesibukan sekarang? Ya begitulah. Jadi puasa ini kan biasa kadang siang kita loyo, orang sore kadang. Tapi masih narik toh? Hah? Masih narik. Masih kalau dia itu kan udah ngonten. Jadi teman-teman, Om Yoel ini, siapa namanya? Om Ince. Iya. Om Ince ini dia sebenarnya konten kreator, YouTuber yang pertama kali di Kendari dapat berapa subscriber 100 ya? Kan pernah vakum 1,5 tahun. Oh, pernah vakum lama. Jadi sekarang masih 103.000. Sombong sekali. Saya nggak pernah main YouTube. Oke, dia sebenarnya konten kreator, dia YouTuber. Hanya akhir-akhir ini tidak mengerti saya kenapa dia mau terjun ke dunia perojolan. Ya? Perojolan, ya. Apakah insentif YouTube sedikit atau mau cari tambah-tambahnya? Cuman yang menarik sebenarnya ini yang saya mau bahas masalah yang konten-konten viral kemarin yang sampai masuk TV tapi dia nggak masuk TV. Mango Vanilla. Mango Vanilla. Itu kejadian viral itu sejujurnya itu settingan kah, adegan film kah, atau memang kejadian sebetulnya? Orang di Jawa itu, oh kejadian betul Pak, sampai komen-komen saya lihat banyak head comment. Tapi kan netizen sendiri. Sebenarnya, klarifikasi. Ya ini klarifikasi. Oh, pertama ini Pak. Pertama klarifikasi. So kita nggak masuk TV. Oke. Jadi memang kemarin itu, jadi waktu awal-awal dulu saya ngonten tuh, itu ada temanku namanya Neta. Jadi dia itu memang orang pertama yang dari sekian banyak temanku itu yang mau bantu saya ngonten. Kan dulu tahun berapa itu YouTuber? Siapa sih yang anggap kan YouTuber? Paling dibilang Jin. Orang bodoh-bodoh Jin, orang depan cari-cari gaya Jin. Baru tidak jelas juga uangnya bagaimana. Tidak jelas tuh. Nah, jadi waktu berapa bulan lalu itu dia hubungi saya tuh temanku, dia bilang, kok bantu saya sama ngonten lagi. Oh iya, coba kau ngonten dulu. Dia bikin satu konten di si pemeran ceweknya itu? Iya, cewek yang jadi Vanilla itu. Dia bikin satu di TikTok. Wih, FYP. Wih, naik penontonnya naik sekali. Semangat. Bikin kok lagi yang kedua. Wih, lumayan lagi penontonnya. Oke. Naik lagi. Apa kontennya? Konten jadi dulu itu dia kontennya masih random ya. Sekarang dia kontennya kayak keseharian tapi kayak gosip-gosip begitu kan. Oh, dibikin sketsa begitu deh. Sketsa begitu, tapi yang 10 menitan. Oke. Nah, pas yang kesekian itu sudahlah bikin sama saya. Kejadiannya di sini di Pasar Panjang ini. Oh, syutingnya di Pasar Panjang? Di Pasar Panjang itu. Oke. Di salah satu kos-kosan itu. Sudah apa konsepnya? Oh, begini. Oh iya. Terus saya pikir kalau saya bikin saja ini konsepnya toh, saya ikuti saja konsepnya. Kayak mainstream sekali tuh. Oh, coba saya bikin jargon tuh. Jargonnya itu justru muncul pas nanti sudah on cam. On cam. Nanti sudah on cam. Nah, sudah pas syutingnya itu, terus pas bagian jargonnya itu sempat kan saya diam. Saya bilang mati nih, apa bilang ini? Oh, ini kan tentang perselingkuhan tuh. Oh, coba saya kasih begini, bikin jargon begini. Nah, sudah pas habis bikin itu berapa hari kemudian mulai rame orang tuh. Mulai dihubungi apa segala macam. Nah, pas hari ketiga itu justru yang naik itu kontennya adalah yang repost, bukan yang konten asli di akunnya temanku ini. Itu Neta. Akun TikToknya Neta. Justru yang repost yang naik yang repost itu. Nah, terus pada bermunculan lah orang kayak teman-teman begitu kan. Terus tanya, "Bang, betulan gitu, Bang?" Tapi memang konsepnya itu dia syutingnya kayak kejadian diikuti, di-follow apa begitu. Dia tuh sebenarnya kayak begini. Sebenarnya kan dia mau bikin kayak patah-patah begitu tuh, kayak sketsa begitu. Oke. Terus saya bilang, "Jangan.
sebenarnya kalau di TikTok itu kita coba yang kayak real begitu. Yang tapi seolah-olah tetap, betul. tetap konten gitu. Seolah-olah kamera ini tidak tahu ini yang datang story saja. Seolah-olah yang datang semua orang situ. Oh, jadi intinya adegan itu disetting ini barang. Hanya viralnya ini barang karena kayak dipotong, betul. Dipotong pas bagian tengahnya. Sebenarnya itu durasinya panjang. Hanya dia bilang gitu saja. 10 menit durasinya. 6 menitan lah. Karena kalau kita nonton 10 menit bosan pasti. Nah, pas adegan situnya Oke. disitulah cuan-cuannya orang tuh. Cuan berlaku. Apa hikmahnya setelah viral itu kejadian? Ya setelah itu ada yang bully. Setan. Setelah viral tidak ada juga duitnya masuk. Ada lumayan. Ada lumayan. Tapi dari yang pihak lain. Dari pihak yang lain, yang pasti. Dan setelah itu kan dari situ saya lumayan ke-trigger untuk ternyata TikTok ini enak ya. Nah, saya mulai bikin konten-konten di situ. Cuman kan saya lihat kalau konten apa yang bagus saya bikin ini di TikTok. Nah, saya lihat kayaknya tentang ojol ini. Saya coba tentang ojol ini karena keseharian ojol banyak yang meresahkan tuh. Oh, jadi kok tujuan menaik ojol itu untuk bikin konten? Ya, untuk konten. Murni. Hei, perusahaan ojolnya dia. Tolong dicatat ini kelakuannya hanya untuk bikin konten dia. Nah, cari uang lewat situ. Nah, serius. Oke. Kemudian setelah itu saya lihat mulai aktif bikin konten ceweknya itu. Iya, si cewek mulai. Tapi mulai garing menurutku karena tidak terkonsep mungkin. Iya, tidak terkonsep. Terus yang kedua memang dibebankan sama kontrak yang dia terima. Kontrak yang diterima itu 1 tahun. Langsung dikontrak. 1 tahun. Nah, cuman di situ ini belum selesai syutingnya. Nanti habis Lebaran lanjut lagi syuting. Cuman memang konsepnya maksudnya saya sudah tidak terlibat. Saya hanya terlibat di video sama editing. Nah, terus kalau bagian konsep bukan saya karena saya juga sekarang sibuknya di konten yang lain. Intinya sekarang itu agak susah TikTok itu ditebak. Yang kau niatkan itu enggak FYP. Sebenarnya kayak kalau begitu. Yang tidak niat FYP. Maksudnya yang kayak kalau kita bikin konten kan ingat tau dulu tuh kalau kita bikin konten. Selalu paham. Kamera siapkan dulu, lighting apa segala macam properti. Ya biasa aja penonton nih. Tapi tunggu coba. Kasih nyala HP-mu. Rekam. Langsung naik. Jadi memang Nah, makanya saya bilang nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Sama ini mungkin barangkali konsisten saja bikin konten. Iya, betul, konsisten. Kayak saya ini kan bikin cerita-cerita ini mungkin episode keberapa yang saya datang berapa. Iya, sekali ini episodenya. Iya, jangan tiru saya yang tidak tayang. Nah, ya karena kesalahanmu. Nah, jadi harapannya sebenarnya kalau dari konsisten itu, ini kan kita bicara YouTuber lagi nih. Iya, kan? betul. Biar bagaimanapun kan kita dulu bersama beliau ini bikin komunitas YouTube kreator Kendari yang sekarang mati suri. Yang isi-isinya sibuk dengan urusannya masing-masing. Dengan dunianya masing-masing. Ada yang sudah naik kelas. Iya, karena saya lihat di YouTube kreator Kendari itu grupnya isinya orang yang mau ingin jadi YouTuber tapi nggak bikin konten gitu. Betul. Hanya mau dituduh YouTuber, yang penting beli bajunya YouTube. Yang penting beli baju, yang penting ditaruh YouTuber, ada stikernya, selesai. Nah, sekarang apa bedanya dulu AdSense yang awal-awal yang kita terima sama yang sekarang? Kalau yang dulu itu AdSense-nya tuh paling gampang. Kenapa? Kita nggak perlu lagi 1000 subscriber, kita nggak perlu lagi 4000 jam tayang, kita nggak perlu lagi pajak. Sekarang, la ilaha illallah. Pajak sudah ada uang di YouTube. Alhamdulillah, terima saya akhir bulan. Dipotong pajak. Potong pajak baru 30%. Tidak salah pajaknya, Pak. Makanya sebenarnya bagaimana ini nominal? Menteri kita nih harusnya nggak boleh ada pajak itu berarti? Nggak bisa, YouTuber itu soalnya profesi masa kita sekarang. sudah dipajaki 30% lah, apa gunanya? Tidak bisa, harus dipajaki sekarang YouTuber. Karena profesi dia sekarang. Orang sekarang biar hidupnya susah yang penting YouTuber. Nah, yang penting high gas. Iya, kalau saya kan jual beda. tomat saja high gas, saya berapa kilo guys? Saya sekarang tidak terlibat full mie karena. Iya, kenapa kayak ini? Aduh, padahal saya dulu salah satu orang yang kecewa. Dulu saya sudah banyak sekali mie, sudah jelas $1 ini, Pak. Tiba-tiba harus 1000 subscriber, harus jam tayang 4000 dan sekian. Bala-bala mendaftar lagi, tiba-tiba diverifikasi lagi. Sekarang saya punya AdSense dicabut. Masa? Karena sempat vakum saya 6 bulan. Nah, itu dia sebenarnya vakumnya. Karena dia kalau tidak berkonten ternyata ditarik gitu. Ditarik. Dan jadi kita dianggap harus mengajukan partnership YouTube baru. Jadi itulah kita yang dulu itu kan. Maksudnya
beberapa dari kita itu kan banyak yang sering vakum gitu kan. Nah, kita nggak bisa juga bilang bahwa kita harus ngonten terus. Nah, kita punya kehidupan di luar juga. Iya, punya kita bukan keluarga Stephen kayak Stanley. Stephen. Iya, Beras tapi dulu ya. tapi seorang Stephen Stanley pun tidak Iya. konsisten di YouTube kan. Maksudnya walaupun 2 juta subscriber tapi sekarang hanya mengandalkan short. Iya, iya, Nah, iya. ternyata iya. short itu lebih kencang sekarang ketimbang konten Lebih biasa. kencang karena sekarang short itu salah satu jalan juga buat YouTuber pemula yang mau hasilkan uang. Iya. Tanpa harus seribu ini, tapi ada syaratnya Ada juga syaratnya, dia. short itu. Ada syaratnya. Tapi kalau misalnya short jalan kemudian yang postingan biasa jalan double juga itu, Pak. Iya, jadi makanya kalau misalnya TikToker tuh, kalau dia sudah bikin konten di TikTok, kalau durasinya 1 menit, mending langsung dia kasih masuk juga di short. Mubazir kalau tidak masuk di Mubazir. situ. Nah, Di mungkin short, di Instagram. kita mencoba hal yang sama. Jadi beberapa orang akhirnya memutuskan menjadi YouTuber. Betul. Dari TikTok, Dari TikTok. dari TikTok pindah ke YouTube. Maksudnya sudah ada pundi-pundi TikToknya, ambil lagi pundi-pundinya YouTube. Nah, Ada juga yang dari YouTuber pindah ke TikTok. ya. Kalau saya Karena keranjang Nah. kuning. Oke, tapi sekarang kenapa mau nyambi jadi ojol? Jadi ojol itu saya kan di luar ada kegiatan. Sayur Jadi masih ada, jalan? Iya, sayur. Ada kegiatan sayur. Cuman kan kalau sayur ini dia itu panennya sekitar 15 sampai 30 hari itu. Oke. Nah, Menunggu berarti. dari jangka waktu itu enggak mungkin kita buru-buru saja di rumah. Jadi Nanti kalau pergi ojol nggak diurus sayur bagaimana ceritanya? nah, itu kan bukan sayur yang harus diurus 24 jam. Oh begitu. Oh hidroponik. Hidroponik. Kan, itu dia. Oke. Otomatis dia. Nah, penghasilannya ojol besar kah? Besar. Di atas UMR. Serius? Serius. Oke, daftarkan saya paling. Oke, Iya. tapi memang maksudnya ojol itu dengan profesimu yang sekarang bisa jalan semuanya. Jalan semua. Jadi sebelum ke sini kan saya ojol dulu. Oh begitu. Habis kita ini syuting ini lanjut lagi ojol. Iya, lanjut lagi. Karena Oke. Nadiem dibikin. Itu saja. Jadi Oke. Terakhir, bagaimana rasanya diajak Stephen Stanley bikin konten acting? settingan. Kau suka kah settingan kalau bikin konten? karena ini konten. Just konten. Woi, orang Kendari. Wah. Oke, konten. Konten. Ya, oke. Jadi ya kita bikin konten sama siapa saja, ikuti konsepnya. Terus ya kita ikuti alurnya. Seperti itu. Setidaknya maksudnya Yang penting sampai kita dibayar. dibilang lagi, Yang penting cuan. Yang penting cuan. Oke, luar biasa. Oke, ini mungkin kita berbagi info dulu untuk teman-teman YouTuber Kendari yang hari ini berkecimpung di YouTube. Iya. Sekarang rata-rata saya lihat sudah bergerak di podcast ini. Iya. Toh, saya juga sudah memulai dengan teman-teman. Walaupun saya sebenarnya dari dulu, Iya. tapi saya tidak mau terlalu Ini lumayan ini, wah. Kenapa? Profesional ini, Pak. profesional sekali. Iya tuh. Kalau dulu kita Review KFC di rumah. rajin-rajin nanti harus diuntung. Oh, sip. Kayak orang Oke. apa saja. Mungkin Ya. berbagi pengalaman di dunia YouTube sama teman-teman di Kendari sebagai penutup cerita-ceritanya kita ini yang tidak ada gunanya ini. Yang mana nih, Wei? Mas, kayak kameranya. Iya itu kan, Yang kita ini. kan profesional. Nih. Lihat ya, kameranya sampai 7. Jadi untuk teman-teman di luar sana, karena sekarang ini zamannya industri kreatif, jadi manfaatkan yang ada. Jadi kalau kita berkarya itu, ya memang ujung-ujungnya kita cari cuan juga. Cuman kan konsisten dulu. Ibaratnya kan kayak kita menanam gitu kan. Jadi konsisten dulu, nanti dari konsisten itu insya Allah akan ada hasil yang kita dapat dan insya Allah itu akan positif untuk kita semua. Karena kita tidak tahu di luar sana karya kita yang menurut kita biasa-biasa saja ternyata Diterima sama mereka. diterima sama masyarakat dan bisa viral seperti itu. Karena Om Ince ini sejujurnya sudah menikmati buah dari perjuangannya dulu untuk berkreasi di Betul sosial sekali. media, Iya, di iya. YouTube. Karena dia berapa film pernah terlibat? 3 film. 3 film. Maululo, Mulu 1, mulu 2 bekas rumah sakit. Bekas Rumah Sakit. Iya. Kalau yang Mesong gini tidak? Anda. Enggak, karena belum dibayar juga. Phil. Sampai sekarang bermasalah. Kita tunggu juga lah. Semoga Siap. segera mereka tayang juga karena Amin, kita rindu amin, film amin. Kendari. Siap. Nah, satu aja sebenarnya saya tunggu-tunggu ini. YouTube kreator Kendari kapan diaktifkan kembali? Sudah. Sudah lah ya. Sudah, nanti urus diri masing-masing saja. Oke. Terima kasih Om Ejo sudah mampir di sini. Habis Terima ini kasih beliau yang akan sudah narik diundang. lagi ojol. Siap. Semoga kalau kalian ketemu dia jangan lupa sedekahnya. Beras. Oke. Terima kasih sudah mampir di Energi Positif studionya Energi Media. Semoga berkesan. Next job mungkin kita cari lagi apa konten yang bagus. Mungkin Siap. kita nanti rasa strawberry, Iya, bukan lagi strawberry, vanilla ya. atau mango. Iya, iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.
See you.